Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 34, pahlawan tanpa tanda jasa. Perasaan Jiang Yan untuk Lin Yu jelas bukan cinta, dan dia bahkan tidak bisa berbicara tentang menyukai. Tetapi saat dia melihat Lin Yu bergegas masuk, dia tiba-tiba merasa seperti tubuhnya dikosongkan. Seorang pria yang telah tinggal bersamanya selama hampir 20 tahun, seorang pria bernama suaminya, membuat dia mengagumi dia dari lubuk hatinya untuk pertama kalinya, dan membuatnya merasakan emosi keengganan untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa angka ini mungkin merupakan perpisahan. Pahlawan. Benar-benar berani, tapi terlalu bodoh. Bagaimana bisa api sebesar itu bisa keluar? Ya, anak yang baik, sayang sekali. Saat kerumunan melihat Lin Yu bergegas masuk, mereka semua tersentuh dan merasa kasihan padanya. Bahkan banyak orang yang menganggap perempuan berbaju bedak itu sedikit egois, namun mereka bisa memahami bahwa sebagai orang tua, siapa yang bisa menyaksikan anaknya dibakar sampai mati. Lin Yu bergegas ke koridor dan segera mencium bau asap yang kuat. Ini hanya lantai pertama, dan baunya sangat besar. Dapat dilihat betapa seriusnya kebakaran itu. Jika petugas pemadam kebakaran tidak berjuang keras, mungkin akan menjadi lebih serius. Dibandingkan dengan orang normal, Lin Yu bereaksi dan bertindak lebih cepat, jadi dalam beberapa menit, dia bergegas ke lantai 16. Tetapi tubuh He Jiarong adalah tubuh fana, dan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menelan begitu cepat. Terengah. Seluruh koridor dipenuhi asap, dan dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Gelombang panas di sekitarnya juga datang, dan dia bahkan merasakan sensasi terik. Sekarang dia sangat dekat dengan anak itu, tangisan anak itu seharusnya lebih jelas. Tetapi Lin Yu menemukan bahwa tangisan anak itu sudah sangat lemah, dan hidupnya mungkin dalam bahaya kapan saja. Dia melihat asap tebal, mengertakkan gigi, dan bergegas masuk dengan putus asa. Halo semuanya, saya reporter program langsung pertama King Hai TV, Liling. Saya sekarang berada di persimpangan Qingjiang Road dan South Business Road. Gedung kilin di belakang saya mengalami kebakaran besar 1 jam yang lalu dan menyebabkan ledakan. Itu telah menyebabkan puluhan korban. Seorang reporter wanita berjas gelap di lantai bawah memegang mikrofon dan segera melapor ke kamera. Kemudian, pemadam kebakaran tiba tepat waktu dan memadamkan api, dan semua orang yang berada di dalam gedung telah dievakuasi. Namun barusan, para penonton menemukan bahwa masih ada seorang gadis kecil yang selamat di lantai 20. Karena ketinggian tangga yang terbatas, pemadam kebakaran tidak dapat menyediakan penyelamatan yang efektif. Pada saat ini, seorang pria yang mengaku sebagai pensiunan pasukan khusus bergegas masuk dengan bantuan pakaian pemadam kebakaran. Tindakan heroiknya. Ledakan. Pada saat ini, ledakan besar mengganggu laporan reporter wanita tersebut, dan puing-puing dari ledakan tersebut meraung dari langit. Apa? Kerumunan tiba-tiba panik dan melangkah mundur tanpa sadar. Untungnya, petugas pemadam kebakaran telah mengisolasi mereka ke tempat yang aman di awal, dan tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Baru saja, ada ledakan besar di lantai 20. Api telah menyebar kemana-mana. Suara reporter wanita itu juga mengandung sedikit kepanikan. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Anak muda itu seharusnya tidak terburu-buru. Api yang begitu besar, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Kerumunan banyak berbicara, beberapa menunjukkan rasa hormat kepada Lin Yu, beberapa berpikir dia bodoh dan teliti. Pada saat ledakan, Jiang Yan hanya merasa hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya, bagaimana menjelaskan semuanya kepada orang tuanya. Lin Yu berkata sebelum masuk, kali ini, saya ada di hatimu, apakah saya dianggap laki-laki, seolah-olah itu pukulan.
terus-menerus mengingatkannya bahwa pembunuh sebenarnya yang membunuh Lin Yu adalah dia. Sudah 20 menit sejak pria itu bergegas masuk. Dengan api yang begitu besar, saya khawatir. Suara reporter wanita itu juga sangat menyesal. Mari kita beri penghormatan kepada pahlawan tak dikenal ini. Keluar, keluar. Begitu suaranya jatuh, ledakan sorakan mengejutkan terdengar dari kerumunan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Tuhan punya mata. Pahlawan, pahlawan. Beberapa orang terlahir luar biasa. Saya melihat sosok yang teguh perlahan berjalan keluar dari koridor lubang hitam, menggendong seorang gadis kecil di pelukannya. Baju pemadam kebakaran dari dahi ke bahu kirinya telah terbakar oleh api, kulit telanjangnya tertutup asap dan debu, dan wajahnya sangat gelap sehingga dia tidak bisa membedakan penampilan aslinya. Tapi dari mata gelap dan cerah itu, sekilas Jiang Yan mengenali Lin Yu. Dia berlari ke sana dengan putus asa, ingin memberi pelukan erat pada Lin Yu, tetapi dia berhenti lagi ketika dia berlari ke arahnya. Dia takut pada Lin Yu terluka, jadi dia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Kali ini, aku tidak mempermalukanmu, kan? Lin Yu menyeringai lemah, dan gigi putihnya sangat mencolok di wajah hitamnya. Jiang Yan menekan bibirnya dengan erat dan menatapnya dengan mata besar yang indah tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar dengan air mata, seolah mencoba menahan emosinya yang besar. Anak perempuanku. Para wanita berpakaian bedak dan petugas pemadam kebakaran serta tentara bergegas menjemput anak itu dan segera membawanya ke ambulans. Wanita berbaju bedak itu berlari beberapa langkah, segera berhenti, berbalik dan menatap Lin Yu, tiba-tiba berlutut sambil terengah-engah, dan berteriak, "Dermawan, terima kasih, terima kasih." Mata para penonton agak lembab, dan mereka tergerak. Lin Yu tidak bisa berkata-kata sekarang, dan buru-buru melambai padanya. Ya Tuhan, ini luar biasa. Pahlawan tanpa tanda jasa ini menyelamatkan gadis kecil itu dari api besar tanpa terluka. Ini keajaiban. Nyonya Rumah berseru, ayo kita pergi sekarang. Wawancarai pahlawan tanpa tanda jasa ini. Bawa aku pulang. Setelah Lin Yu meremas kalimat ini dari sela-sela giginya, dia tiba-tiba miring dan jatuh ke tanah. He Jiarong. Jiang Yan berteriak panik. Ketika Lin Yu bangun, itu sudah pagi, dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di kamar tidurnya, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Sekarang dia terbaring di tempat tidur di mana dia hanya tidur sekali, dan di kursi di sebelah tempat tidur duduk istrinya. Karena kelelahan, dia tertidur dengan pipi di punggungnya. Jiang Yan menolak wawancara wartawan dan memeriksa Lin Yu. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak terluka. Alasan dia pingsan adalah karena kelelahan fisik. Melihat tidak ada masalah, dia membawa Lin Yu kembali secara langsung dan meminta reporter wanita untuk mengingat untuk melindungi privasi mereka sebelum pergi. Melihat pipi Jiang Yan tertidur, Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Bulu matanya sangat panjang dan bibirnya sedikit melengkung, seperti anak yang sedang tidur. Dia sangat imut. Tiba-tiba, ada sedikit kelembutan di hati Lin Yu, entah kenapa menginginkan seorang putri yang tampak persis seperti Jiang Yan. Kamu sudah bangun. Jiang Yan menoleh dan segera bangun melihat Lin Yu menatapnya tanpa berkedip. Dia tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Apa gadis kecil itu baik-baik saja? Lin Yu bertanya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Saya sudah bangun sekarang, dan keluarga anak itu mencari Anda dengan kepercayaan. Jiang Yan berkata, tapi saya sudah menolak stasiun TV, saya harap mereka tidak akan membeberkan informasi kami. Pintar. Lin Yu tersenyum, berpikir untuk bangun, tetapi setelah berusaha keras, dia merasa seperti hancur berantakan, sakit sampai mati. Lin Zi menghela nafas diam-diam, tubuh He Jiarong terlalu biasa. Faktanya, dengan tumbuhnya aura hijau di tubuhnya, fisik He Jiarong juga telah meningkat pesat. Jika dia menjadi orang biasa lainnya, dia akan lelah dan lumpuh.
Dalam api yang begitu besar, bagaimana kamu menemukan gadis kecil itu, dan bagaimana kamu keluar? Jiang Yan menatapnya dengan rasa ingin tahu, dengan sedikit kekaguman di matanya. Api sebenarnya sangat kuat dari luar, tapi separuh api tidak terbakar di dalam, karena banyak pipa air putus, dan ada air di mana-mana, sehingga api tidak menyebar. Lin Yu tidak mengedipkan kelopak matanya, dan itu hanya omong kosong. Faktanya, yang dia katakan adalah kebalikannya. Api di dalam sangat kuat sehingga hampir menjadi lautan api. Ketika dia bergegas ke lantai 18, gelombang panas yang besar hampir membuatnya kewalahan, tetapi tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Tubuh samar-samar memancarkan cahaya hijau. Lin Yu tahu bahwa leluhurnya harus memberkatinya, dan kemudian dia bergegas menyelamatkan gadis kecil itu. Untungnya, gadis kecil itu berlari ke lorong sebelum ledakan di lantai 20, tetapi tertegun oleh gelombang panas, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Melihat Lin Yu tidak bisa bangun sendiri, Jiang Yan dengan cepat membantunya berdiri, mengisi punggungnya dengan bantal, dan memberinya segelas air. Lin Yu menyadari bahwa dia hanya mengenakan jubah mandi, dan di bawahnya dingin, seolah-olah dia tidak memakai apa-apa. Dia menyemburkan seteguk air dan menatap Jiang Yan dengan heran, "Anda melepaskan saya?" Pakaian. Wajah Jiang Yan memerah, menundukkan kepalanya, takut menatap mata Lin Yu, dan berbisik, "Orang tua. Orang tua, aku harus memandikanmu." Mandi. Lin Yu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, "Bukankah dia hanya menatapku?" Jiang Yan sepertinya melihat melalui pikiran Lin Yu, kepalanya menunduk lebih parah, dan dia berbisik, Aku akan memandikanmu dengan mata tertutup." Mata tertutup, Anda harus menyentuhnya, bukan? Mulut Lin Yu terbuka lebih lebar. Tapi setelah dipikir lagi, bukan dia yang menyentuhnya, itu He Jiarong, dan dia lega. He Jiarong disentuh 2 kali oleh istrinya, dan itu dibenarkan. Kisah Lin Yu menyelamatkan gadis kecil menjadi berita keesokan harinya, dan stasiun TV besar melaporkan tindakan heroik Lin Yu. Untungnya, tidak ada yang mengungkap privasinya. Dalam adegan pada saat itu, wajahnya juga tertutup jelaga, jadi bahkan jika itu disiarkan, tidak ada yang mengenalinya, dan adegan tentang Jiang Yan tidak disiarkan secara langsung. Cek-cek, pemuda ini benar-benar luar biasa, pahlawan kecil. Jiang Jingren dan Li Sukin memuji Lin Yu di TV saat sarapan. Mereka tidak tahu bahwa pahlawan tak dikenal ini adalah menantu mereka. Takut mereka khawatir, dan mereka memarahi dirinya sendiri, Jiang Yan tidak berani memberitahu mereka ketika dia kembali. Adapun abu di tubuh Lin Yu, dia berbohong bahwa itu dia sapi terlalu dekat selama ledakan. Jiang Yan tidak mengatakan bahwa Lin Yu secara alami tidak perlu memberitahu mereka bahwa dia benar-benar lapar setelah minum bubur dengan mulut besar. Jiarong, jangan menggurui dan makan, dan belajar dari orang lain. Kapan kamu akan mengubah kepribadian pemalu kamu? Li Sukin melirik Lin Yu, sedikit tidak berdaya meskipun menantu laki-lakinya sekarang sangat mampu menghasilkan uang, dia terlalu berani dan selalu membuat orang merasa lemah. Iya, Lin Yu mengangguk sambil makan adonan stik goreng. Bu, cepat makan. Jiang Yan dengan cepat menaruh telur dadar untuk ibunya, dan memberi Lin Yu dengan permintaan maaf. Setelah sarapan, Lin Yu ingat apa yang Song Lao akui, dan menelepon Suekin untuk menanyakan apakah dia punya waktu sekarang, jadi tidak nyaman baginya untuk pergi ke sana. Ketika Suekin mendengar bahwa itu adalah Lin Yu, dia langsung setuju, mengatakan bahwa dia ada di kantor sekarang, jadi dia bisa datang langsung. Lin Yu naik taksi dan pergi ke gedung kata Suekin. Ini adalah bangunan komersial terkenal di kota Qinghai. Jaraknya hanya 2 hingga 300 meter dari laut. Ini setinggi 40 lantai. Perusahaan Suekin telah mengontrak seluruh 38 lantai, yang cukup untuk melihat kekuatan wanita yang kuat ini.
Ketika Lin Yu lewat, Suekin sedang menonton berita, dan berita bahwa Lin Yu bergegas ke gedung pemadam kebakaran untuk menyelamatkan gadis kecil itu disiarkan di TV di seberang mejanya. Hal ini sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, ia harus menonton berita setiap pagi, siang dan sore hari untuk mengetahui real-time, kebijakan, dan situasi ekonomi agar bisa menyesuaikan perkembangan perusahaan tepat waktu. Begitu TV dinyalakan, berita tentang penyelamatan orang segera menarik perhatiannya. Lin Yu dibawa oleh sekretaris, dan ketika dia hendak berbicara, Suekin segera membuat isyarat diam padanya, biarkan dia duduk di sofa di area resepsionis di depan, dan masih menonton berita dengan saksama. Akhirnya, mari kita beri penghormatan kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini lagi. Setelah berita itu disiarkan, Suekin tersenyum dan berkata, ini adalah satu-satunya pria sejati yang telah saya lihat selama bertahun-tahun. Lin Yu terhibur oleh kata-katanya, dan bertanya, mengapa, Nona Sue berpikir bahwa semua pria palsu yang telah saya lihat selama bertahun-tahun? Ya, mereka semua adalah pria palsu, mereka semua palsu dan palsu, mereka lebih banyak wanita daripada wanita. Suekin bercanda, menundukkan kepalanya dan dengan cepat menulis sesuatu. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa pendapat Nona Sue tentang saya? Suekin menatapnya, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, Lin Yu tidak jauh lebih baik, meskipun kakeknya sangat memujinya ketika dia menelepon tadi malam, dia masih orang awam. Saya hanya membantu diri saya sendiri sehari sebelum kemarin, jadi saya tidak sabar untuk datang dan meminta diri saya kembali. Tuan He, ini 2 juta. Terima kasih atas bantuanmu kemarin. Suekin menyerahkan cek itu kepada Lin Yu dengan senyuman di wajahnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.